Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Teman-teman semuanya, sore ini saya ingin cerita tentang 3 orang yang masuk gua terus tertutup, gak bisa keluar kecuali masing-masing mereka bertawasul dengan amal soleh mereka. Kisah itu diawali dengan setiap manusia itu pasti punya masalah. Kadang-kadang punya masalah secara nalar, manusia itu enggak terselesaikan, buntu, enggak tahu jalan keluar yang harus dia lakukan. Tapi ingat, bagaimanapun kita masih punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih punya Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb yang maha kuat, maha welas kasih, maha lembut kepada hambanya. Maka tidak ada solusi bagi kita di dalam menghadapi masalah kecuali kita harus nyandarkannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kadang-kadang lepas kontrol dari diri kita. Nah, satu masalah yang terjadi pada 3 orang dikenal dengan Ashabul Ghar, orang yang ada di dalam gua. 3 orang ini menempuh suatu perjalanan, kemudian tertimpa kepada mereka hujan. Pas hujan, fa'awaw ilal ghori, lalu mereka berteduh di dalam gua. Tiba-tiba intabaqa alaihim sakhratun, pintu gua itu tertutup dengan batu besar. Jadi 3 orang ini sudah di dalam, tiba-tiba ada batu besar, nggak tahu dari mana dia gitu kan ya. Terus dia menutupi pintu gua. Plek, sudah, dia nggak punya jalan keluar dia nggak punya pintu keluar lagi kecuali pintu itu, dan itu pun sudah ditutup oleh batu besar. Faqala ba'duhum li ba'lin, sebagian mereka 3 orang ini ngobrol kepada sebagian yang lain. Kita ini sudah nggak ada solusi lagi, wis. Nggak ada solusi lagi, Pak. Coba lihat ini penting. Nggak ada solusi lagi. La yunjikum illallahu wa yatawassalu kullu wahidin bi amalin alladhi yasduku bih. Kata salah satu dari mereka, kita sudah tidak ada lagi pintu keluar, dan tidak ada yang bisa menyelamatkan kita semuanya kecuali hanya Allah. Oleh karenanya, masing-masing dari kita ayo bertawasul, menjadikan wasilah amal soleh kita menuju kepada Allah. Jadi menjadikan amal soleh kita yang kita anggap amal soleh itu baik, maka itu kita tawasulkan, kita jadikan perantara menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksud saya di sini, setiap insan, setiap manusia pasti punya masalah. Baik masalah
keluarga, masalah anak, masalah ekonomi, pasti punya masalah. Coba bayangkan, masalah kita mungkin nggak serumit masalah 3 orang ini. 3 orang ini sudah nggak ada lagi pertolongan, Pak. Di dalam gua tertutup oleh batu. Berarti kan ini lebih serius ketimbang masalah kita kan gitu kan ya. Artinya kalau kita sih masih bisa minta tolong A, B, C, D kan masih bisa. Kalau ini kan nggak bisa. Gitu loh. Nah, pertanyaan kita adalah kalau kita punya masalah, apapun bentuk masalahnya, jangan diputus bainaka wa bainallah, antara kamu dengan Allah. Serahkan ke Allah dan mintalah petunjuk kepada Allah. Mintalah solusinya ke Allah. Memintanya harus bisidkin, dengan jujur, benar-benar meminta. Taib. Ini poin. Maka salah satu dari mereka berkata, in kunta ta'lam, Allah sudah tahu, annali ajirun, dulu saya itu punya pegawai. Dengan pegawai ini kerja di saya dengan akad gaji per hari itu 3 sok. 3 sok itu berarti kalau dibikin 3 kilo kali 3 berarti berapa? 9 kilo. 1 hari itu kerjanya berapa? 9 kilo ya. 9 kilo beras gitu. Kemudian si pekerja ini selesai kerja, dia meninggalkan aku, pergi dan meninggalkan aku. Gajinya itu nggak diambil. Paham ya? Gajinya nggak diambil. Maka tetap itu gajinya dia kan itu. Maka bagaimana orang ini? Maka orang ini memiliki opsi atau inisiatif. Apa inisiatifnya? Maka dia fazaratuhu, saya kembangkan dengan cara saya bercocok tanam. Kemudian berkembang, fastoraituhu minhu baqara, lalu berkembang, saya belikan sapi dari hasil itu. Faja'ah, maka si pegawai itu datang dan meminta gajinya. Kata si bos tadi, itu sapi ambillah. Kata si pegawai, enggak, saya tidak mengambil sapi, tapi saya mengambil gaji saya. Kata si bos, ya, itu sapi adalah hasil dari apa? Dari gaji kamu yang saya kembangkan. Maka dia pun pergi membawa sapi itu. Kata si bos tadi, ya Allah, jikalau saya berbuat baik kepada si pegawai tadi, itu karena Engkau ya Allah. Perhatikan ini Pak, jikalau saya berbuat baik tadi kepada si pegawai itu karena Engkau ya Allah, maka fafarrij anni, maka tolong ya Allah, bukakan pintu gua ini ya Allah. Masya Allah. Maka terbuka sedikit ya, maka terbuka sedikit. Coba ini tolong perhatikan. Jadi kalau kita di titik Pak ya, nggak ada solusi dari masalah kita, di titik nol yang kita gak ada lagi solusi yang harus kita lakukan. Maka dengan kisah ini boleh jenengan bertawassul kepada Allah, dengan amal soleh jenengan. Yang amal soleh itu adalah amal yang paling bagus yang Anda anggap, Maka
mintakan ke Allah, angkat ke langit, angkat ke langit, angkat ke langit Pak, angkat ke langit. Kalau memang amalanmu itu benar-benar ikhlas karena Allah dan Anda mengangkatnya ke langit itu dengan jujur dan benar-benar memohon, insya Allah akan ada solusi Pak. Karena Allah itu maha welas kasih. Allah itu maha welas kasih. Coba angkat ke langit, angkat ke langit. Ini satu. Yang lain berkata, ya Allah, in kunta ta'lam. Allah tahu saya itu punya kedua orang tua yang sudah tua renta. Kebiasaan saya itu memeras susu untuk kedua orang tua saya. Kebiasaannya Pak itu. Fajitu yauman, saya suatu hari terlambat datang. Faraaituhuma, aku melihat kedua orang tua saya itu sudah tidur. Fakaritu an uqidhahuma, aku nggak pingin membangunkan kedua orang tuanya. Ini berarti kan Pak, walaupun Anda capek, walaupun Anda letih, kita nggak boleh datang ke rumah melihat kedua orang tua kita lagi tidur, kita bentak-bentak dengan mengatakan enak aja kalian tidur, aku melarat. Jangan. Itu namanya durhaka kepada kedua orang tua. Kedua orang tua kita sudah capek membesarkan kita, waktunya lah mereka beristirahat. Gantian anaknya yang bekerja untuk kedua orang tuanya. Jangan sampai dibentak, jangan sampai dihajar, dicemooh, dikarenakan kedua orang tua kita lagi istirahat dalam kondisi Anda kerja capek. Coba lihat ini, dia nggak seneng, nggak mau membangunkan kedua orang tuanya, maka dia pun juga bingung. Wa ahli wa iyali wa ahli wa iyali, istri dan anak-anakku mereka merengek-rengek menangis minal ju'i, karena kelaparan. Bayangkan, ada air susu atau ada perasan susu kambing yang memang ini biasanya diperuntukkan untuk kedua orang tuanya. Dalam kondisi anak dan istrinya juga menangis karena lapar, dan dijelaskan dalam syarah itu menangisnya karena sakit, bukan sekedarnya lapar yang sangat sehingga menjadikan sakit, teriak. Maka sang laki-laki ini, sang anak ini membiarkan anak dan istrinya dalam keadaan menangis. Tetap perasan susu itu adalah milik kedua orang tuanya, dan dia pun nggak bisa meninggalkan kedua orang tuanya, nggak bisa. Khawatir kedua orang tuanya bangun lalu mencari air susu itu. Maka bingung si anak ini, mau dibangunkan takut mengganggu, kalau ditinggal khawatir dia akan mencari dan ingin meminumnya. Maka sang anak pun memilih di situ sampai subuh. Dia nggak tidur terjaga, dia nggak tidur menjaga air susu ini supaya diminum oleh kedua orang tuanya. Bayangkan Pak, dia nggak tidur Pak, dan dia tidak meninggalkan kedua orang tuanya. Terus dia tungguin dalam kondisi anak dan istrinya lapar dan menangis karena lapar. Maka dia mengatakan, ya Allah, jikalau amalanku ini adalah amalan yang ikhlas, yang Allah terima, maka
bukalah pintu gua ini. Maka terbukalah pintu gua itu, dan matahari, sinar matahari bisa masuk ke gua. Cuma orangnya nggak bisa masuk, nggak bisa keluar. Masya Allah. Pelajaran penting, bakti kepada kedua orang tua bisa menjadi satu solusi saat kita terjepit, saat kita punya masalah yang tidak bisa terselesaikan kecuali hanya Allah, dan bertawassul dengan amal soleh kita berupa berbakti kepada kedua orang tua kita. Makanya teman-teman yang punya kedua orang tua jangan sampai dikesampingkan, jangan sampai dikesampingkan, karena itu adalah lahan pahala kamu dan salah satu solusi dalam kehidupanmu. Jaga keduanya, hormati keduanya, sayangi keduanya, sebagaimana saat kita masih kecil disayangi oleh kedua orang tua kita. Kemudian masih satu lagi, si yang ketiga ini cerita, ya Allah, Engkau mengetahui sesungguhnya saya itu punya ibnatu amin, anak paman, keponakan. Fa'ana uhibbuha, aku senang cinta kepada dia, dan manusia yang paling kucintai adalah dia. Saya selalu rawat Tuhan, menggoda dia supaya dia mau menikah dengan saya atau memberikan kehormatannya kepada saya. Fa'abat, maka wanita itu enggan. Dia tetap menjaga kehormatannya dan tidak memberikan kehormatannya kepada siapapun. Maka suatu saat, suatu hari, dia butuh uang. Dalam satu riwayat, kondisi orang tuanya dalam kondisi lapar atau dalam kondisi dia sakit, yang dia membutuhkan uang 100 dirham. Si wanita itu mencari sana sini, hutangan, tidak mendapatkannya. Salah satu jalan hanya ke pamannya itu. Maka dia pun datang ke pamannya dan berhutang kepadanya 100 dirham itu. Maka pamannya tidak akan memberikan begitu saja kecuali dengan syarat. Syaratnya apa? Kamu harus memberikan dirimu kepadaku. Maka karena kondisi keadaan menuntut, maka dia pun menerima. Falamma amkanatni faqa'adtu ala rijlaiha, maka tatkala si wanita itu memberikan haknya atau memberikan kemampuan kepada diriku sampai aku bisa menduduki di antara dua kakinya, berarti sudah hampir melakukan perbuatan itu, maka si wanita mengatakan, ittaqillah, takutlah kepada Allah, kamu jangan melepas cincin kecuali dengan haknya. Maka si paman tadi tersentak dengan kata itu, maka dia pun meninggalkan wanita tadi dan meninggalkan uang 100 dirham tadi. Maka dia mengatakan, ya Allah, jikalau memang ini amalan solehku ya Allah, dan engkau menerima amalanku ini, maka bukakanlah pintu gua ini. Maka ini juga pelajaran penting, menjaga kehormatan baik laki-laki maupun perempuan adalah salah satu amal soleh yang besar yang bisa
menyelamatkan kamu suatu saat. Anda bisa bertawasul kepada Allah dengan amalan solehmu itu. Bisa jadi hal itu bisa bermanfaat untuk dirimu. Maka terbukalah pintu gua itu dan 3 orang ini selamat dari kematian dan dari kebinasaan. Yang kita bisa ambil dari cerita tadi dan hadis ini Bukhari Muslim, teman-teman semuanya, nggak ada kata masalah terus nggak ada solusi. Cuma kita saja yang belum tahu solusinya. Solusi yang dipakai oleh manusia terbatas. Kita punya Allah Rabbul Alamin. Kita punya Allah yang maha kuat. Kita punya Allah yang tidak pernah bosan dimintai oleh hambanya. Kita punya Allah yang maha pengasih. Kita punya Allah yang maha lembut. Maka mintalah kepadanya apapun masalah yang kita hadapi. Jangan sampai masalah itu menjadikan kita bunuh diri, atau masalah itu menjadikan kamu lebih jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan Islam, orang yang masuk Islam pasti bahagia. Gak ada ceritanya orang itu masuk Islam lalu gak bahagia. Islam adalah agama kedamaian. Islam itu agama kebahagiaan. Islam itu adalah agama penuh dengan kasih sayang. Terus kita sebagai umat Islam kok tidak bahagia? Ini masalahnya kemana? Bukan masalah di agamanya, tapi masalahnya ke kita sendiri yang jauh dari Rabb-Nya, yang jauh dari penciptanya, yang jauh dari pemberi rezeki kepadanya. Jauh hubungan kita antara Allah terputus, sehingga kita menjadi gelisah, menjadi orang yang sedih. Masalah menjadikan kita putus asa lalu bunuh diri. Masalah yang terjadi pada diri kita lalu kita menjadikan kita orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya teman-teman semuanya, kita punya Rabb, kita punya Allah. Dekat kita kepada Allah, dekatkan diri kita kepada Allah, sebut Allah selalu. Naam, ambil waktu-waktu yang mustajab, panjatkan doa kepadanya. Keluh kesah, sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa problem Anda? Sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah solusi kepadanya. Maka akan terselesaikan masalah kamu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itu sekedar masukan gitu ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Mungkin ada pertanyaan yang bisa ditanyakan. Ya. Terus pahalanya keikhlasan kita tetap gimana? Gak ada masalah. Yang kita Ikhlas tetap ikhlas. yang kita bertawasul. Gak apa-apa. Itu boleh. Itu hanya diberikan ke Allah saja. Dan bahasanya kita nggak ngungkit-ngungkit. Kalau memang itu ikhlas untuk kamu, aku bertawasul dengan amal solehku ya Allah, berarti meminta kepada Allah dengan amal ini yang itu untukmu ya Allah, bisa nggak dimudahkan urusanku ini? Ini dalam Islam diperbolehkan. Tapi kalau secara logikanya kan kayak Allah kayak ngungkit kan, bukan mengungkit, tapi bahasanya adalah ini amal soleh yang sudah kulakukan ya Allah. Kalau memang itu diterima kan gitu kan, saya minta pertolongan kepadamu ya Allah melalui ini. Ibaratkan begini, bahasanya kan, Anda sebagai pekerja di Lintek nih, Anda punya prestasi yang baik. Kalau Anda sampaikan, Pak, saya punya prestasi ini Pak, saya punya masalah, bisa nggak dibantu? Ini prestasi yang saya lakukan di mana ini, di perusahaanmu, ya kan? Anda punya masalah, bisa nggak dibantu masalah saya ini? Begitu. Artinya
bukan mengungkit, itu terserah Allah, mau dikasih kalau dikasih terserah Allah. Sebagaimana Anda, Pak Nurul kan, kalau Anda bilang begini, aku punya masalah Pak, aku karyawan jenengan, Anda punya masalah, bisa nggak dibantu? Ya, berbeda dengan Anda tunjukkan kan prestasi saya, kulakukan di perusahaan ini, begini, Anda punya masalah, bisa nggak dibantu? Kan begitu. Bukan mengungkit, memperlihatkan saya punya prestasi. Dan Anda nggak mengungkit, itu terserah Allah, mau ngasih nggak kasih nggak. Terserah Pak Nurul, mau ngasih nggak kasih, terserah kan gitu. Kan prestasi selayaknya Anda itu sebagai karyawan, kan gitu kan. Dan kalaupun nggak dikasih, Pak Nurul nggak zalim kan gitu, nggak zalim. Cuma Anda sampaikan, ini prestasi yang kami dapatkan Pak, bisa nggak Anda deh? Nah kalau nggak dikasih nggak usah ngungkit-ngungkit, hanya Anda menyodorkan aja kan prestasi Anda kan gitu. Sebagaimana kita menyodorkan kepada Allah prestasi yang saya anggap itu baik gitu kan. Tapi saya punya masalah ini ya Allah, bisa nggak dibantu kan gitu. Mungkin itu kan, ya Allah ini kok kenapa kamu nggak kasih Allah kan gitu. Jadi gitu. Ini nggak gitu. Menampakkan dulu ke Allah, nah terserah Allah nanti jadinya. Gitu. Paham tak? Nah kalau nggak dikasih, gak usah marah-marah. Kalau gitu ya Allah, aku nggak usah gini. Nah, itu jenenge ungkit-ungkit. Jadi babnya beda tipis. Mengungkit itu biasanya diiringi marah ketika nggak dikasih. Tapi kalau memperlihatkan amalan kepada seseorang dengan harapan, gitu ada harapan akan dibantu masalahnya, nggak dikasih, ya nggak ada masalah, dia nggak marah, karena dia sekedar memperlihatkan barangkali dengan ini dia bisa dibantu kan begitu. Jadi nggak ada sisi ta'arud, pertentangan antara menunda-tunda dengan memperlihatkan. Ya. Apakah amalan-amalan kita yang zaman akhir ini kayaknya kurang maksimal seperti cerita tadi saja? Apa itu juga bisa dipakai untuk tawasul? Bisa jadi Pak. Kan kita nggak tahu. Anda merasa gono apa-apa nih kan, barangkali di sisi Allah berbobot kan nggak tahu. Dan itu seharusnya kan kita begitu. Jangan merasa amal kita itu berbobot kan, gitu kan ya, metu riae kan. Tapi kan ya kita merasakan aja yang paling kita anggap, karena kita serahkan ke Allah. Jikalau memang itu ikhlas ya Allah, dan ikhlas ya Allah kan berarti kan diserahkan ke Allah kan. Kalau nggak ikhlas berarti kan nggak bakal apa dikasih solusi kan. Berarti kan amal itu kurang ngena kan. Berarti tinggal Anda cari lagi amalan apa yang menurut Anda itu benar-benar berbobot kan gitu. Kan nggak tahu Pak, artinya mengukur amalan kita ini kan ya koyo isi orang berbobot kabeh gitu kan. Tapi mungkin ada keadaan tertentu yang mana mungkin jenengan pas lagi nggak punya duit, terus ada orang yang minta sama kamu kan gitu kan, terus Anda tetap ngasih walaupun itu nggak besar. Ya Allah, berat bagi saya untuk ngasih, tapi saya butuh banget, tapi dia juga butuh ya Allah kan. Bukan berarti ini minimal gede, nominal gede, tapi ini kan hal yang benar-benar apa itu berat bagi saya dan berbobot bagi saya kan gitu Pak. Kan ada keadaan tertentu. Pasti manusia punya kondisi tertentu yang memang itu Anda anggap itu adalah baik banget kan gitu. Nah itu sampaikan aja ke langit itu kan. Sampaikan ke langit. Di situ kita kan berarti kita pilih-pilih. Pilih Pak. Kita pilih yang sekiranya berbobot. Iya, ternyata kok enggak ganti mana? Kira-kira ndi gitu ya. Itu enggak ujub ini. Enggak lah, ke Allahnya Pak. Jangan ke yang lain, ke Allahnya. Anda bukan untuk pameran, tapi Anda punya niat untuk bertawasul. Ini kondisi nggak bisa terjepit, ini harus jalur kayak gini ini. Nggak selalu dipakai Pak. Ini kondisi-kondisi ya Pak. Kita ini sudah punya masalah, berdoa kepada Allah tanpa tawasul kok dibiarkan oleh Allah. Ya mungkin kan dengan kayak gitu bukan ujub.
Ujub itu kan bangga diri yang itu diletakkan di makhluk kan. Kita ini bukan bangga diri, posisi merendah kepada Allah. Barangkali iki ya Allah iso ada solusi kan gitu. Ini bukan tempatnya sombong dan enggak, ini tempatnya benar-benar kita ini mengabdi, wis punya masalah nggak tembus-tembus, barangkali lewat ini menjadi tembus gitu aja Pak. Jadi nggak ada istilahnya ujub, nggak ada istilahnya mengungkit, tidak. Ini posisi perendahan diri di depan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita makainya pun kondisi sudah apa? Sudah nggak ada lagi yang bisa kita pertaruhkan untuk masa depan ini kan. Untuk masa depan ini. Iya. Mana Pak Ahmad punya masalah? Ya, monggo. Kalau diulang-ulang, misalnya Sabtu hari ini kita minta dengan tawasul itu lagi punya masalah lagi, ya itu lagi. Gak apa-apa, barangkali Allah nerima. Gak apa-apa. Gak ada dalil untuk kasus ini selesai terus besok masalah lagi, itu lagi, gak ada masalah. Nanti kita itu kita ulang-ulang. Gak apa-apa. Itu dipakai dalam kondisi terjepit Pak ya, gak iso maneh Pak ya. Terus pokoknya mungkin karena ini terakhir gini. Pokoknya dia kan sekarang ada jalan lagi wisan. Sekarang ada jalan maneh. Harus pamungkas yang kita miliki itu apa? Ke Allah, ke Allah. Dan itu nggak ada dalil ketika ada masalah baru lagi kita pakai ini, nggak apa-apa. Untuk amal soleh bisa dipakai untuk tawasul. Ya, aman Pak Ahmad. Barangkali punya cerita Sam, Ustaz. Apa? Barangkali punya cerita Sam. Apa Sam itu? Pada hari ini. Untuk hari ini? Yang kemarin habis Wah, nanti aja Pak. Bahaya. Tapi udah cukup jam 4 insya Allah. Cerita kehidupan banyak Pak. Kalau kehidupan, cerita kehidupan itu melalang buana itu kan. Ya mungkin melalang buana banyak saya daripada jenengan kan. Mengambil pelajaran-pelajaran kehidupan itu luar biasa. Orang kalau tidak ngambil pelajaran dari luar itu memang sok merasa paling baik dan paling itu kan biasa gitu. Tapi kalau kita di luar sana, kita itu ada kayak apa, punya apa Anda itu kan. Dari pelajaran hidup itu memang luar biasa. Dan memang ya semakin kita harusnya kan semakin nambah umur kan semakin nambah pikiran kan gitu kan. Cuma terkadang kita ini kan nggak pakai pikiran kita, dipakai pas adalah duit ya gitu. Ini kan harus dipakai untuk berpikir tentang diri kita itu, tentang diri kita. Tapi wah ceritanya banyak Pak, wis pokoknya. Khair insyaallah, semoga bermanfaat lah. Taib, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.